Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saudara sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah, sahabat Jagakarsa dan sahabat seiman. Hari ini Senin 29 November 2021 ini putra kedua dari almarhum Kiai Haji Arifin Ilham meninggal dunia dalam usia yang relatif muda ya, 20 tahun ya. Yang namanya Amir Az-Zikra ya. Ini Masya Allah ya, kebetulan kita dulu sering ke sana ya. Itu salah satu guru di sekolah Ustadz Arifin Ilham almarhum, itu adalah gurunya anak kami ya. Jadi agak ada emosional sekali ya. Jadi di daerah Sentul ya, di lembah Sentul ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Banyak sekali ya. Yang sebelumnya berapa minggu yang lalu itu ada artis atau mantan artis mungkin tobat ya, Vanessa Angel juga meninggal dunia dalam kondisi yang mendadak, dan kita ambil pelajaran. Sebenarnya meninggal dunia ini kan sering kita lihat ya, baik sebelum pandemi maupun masa pandemi maupun sekarang ini. Kalau sebelum pandemi itu orang meninggal dunia itu karena kecelakaan yang paling besar ya, kecelakaan. Dan yang kedua adalah penyakit kronis. Yang ketiga adalah penyakit-penyakit yang memang udah tua ya. Jadi saya hampir setiap hari mendengar orang meninggal dunia ya, itu sebelum pandemi ya. Dan rata-rata usianya itu 60 ke atas ya. Dan itu wajar lah. Nah, perkara kemudian penyakit ini itu memang pemicu aja. Tapi satu kuncinya bahwa faida jaa ajaluhum, apabila ajalnya telah datang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, maka tidak bisa diundurkan dan diajukan. Jadi ini rahasia Allah yang memang Allah berikan pada hambanya supaya hambanya itu mawas diri ya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam hal ini? Yang pertama adalah bahwa kematian itu bisa menimpa pada siapapun. Jadi kematian itu makhluk ya, sebagaimana kehidupan. Jadi dalam ayat lain Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah lah yang menciptakan al-maut. Jadi maut ini kematian ya, ini makhluk. Dan kehidupan ini juga makhluk ya. Jadi artinya apa? Artinya kematian dan kehidupan itu satu pasang yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti ada siang pasti ada malam ya. Ada musim hujan pasti ada kemarau. Ada kaya pasti ada miskin, ada hitam ada putih ya. Jadi ini kebetulan saya merah ya, ada putih ada merah. ini salah satu ini aja ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa perkara yang pasti yang tidak bisa ditolak oleh manusia siapapun dia, bahkan Rasul Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling luar biasa ya, seluruh jagat raya dan manusia ya. Coba bayangkan ya, gimana tidak mulia ya. Nabi, jumlahnya Nabi dan Rasul itu kan ratusan ribu, bahkan banyak sekali. Nah, di antara ratusan ribu itu dipers itu disaring yang paling hebat itu 25 atau 25 Nabi dan Rasul itu yang ujiannya berat banget ya. Dan istimewa banget lah pokoknya, makanya diabadikan di dalam Al-Quran. 25 Nabi dan Rasul itu diabadikan di dalam Al-Quran dan dikenang oleh seluruh umat manusia miliaran. Dan kemudian di antara itu diperas lagi, disaring lagi yang paling istimewa berapa itu? Yakni 5. Yakni Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini paling istimewa? Ya karena ini bergelar ulul azmi minar rusul. Jadi mereka adalah orang-orang yang dikasih cobaan yang paling berat 5 ini, yang tidak ada tandingannya dibanding seluruh nabi dan seluruh manusia di jagat raya. Nah, rahasianya kenapa kok Rasulullah orang yang paling mulia dan paling istimewa? Ya karena Rasul itu lebih mulia dari 5 tadi dan seluruh nabi dan utusan. Ini bukan bermaksud ta'assub, bukan ya, karena Allah juga melarang. Tapi ini tahadus minimah, jadi jangan salah. Tahadus minimah itu menceritakan kebaikan untuk bersyukur pada Allah supaya kita bisa ngasih pelajaran ke tengah-tengah umat supaya umat itu tambah bersyukur ya. Dan
Kalau ta'assub beda lagi. Ta'assub itu cinta buta ya. Pokoknya yang Huzai bin Akhtab ini kan pimpinan Yahudi di zamannya Rasul itu tahu kalau nanti akan ada nabi, penutup nabi yang akan membela mereka. Ternyata penutupnya para nabi tadi itu adalah Rasulullah Muhammad SAW dari Arab, dan itu dia tidak setuju ya. Emangnya Tuhan siapa? Emangnya Allah itu siapa yang ngatur-ngatur, yang diatur oleh manusia? Huzai bin Akhtab kan manusia, harusnya taat. Oh ya udah, padahal dia tahu dari kitab. Nah inilah. Nah pelajaran kedua apa? Pelajaran kedua adalah bahwa Rasul mengajarkan pada kita yang namanya kematian itu setiap saat ya. Ketika Al-Fakir masih kecil tahun 80-an, ketika kita di surau, di musola, di masjid ya, kita diajarkan dengan pujian-pujian, eling-eling langnos podo malaikat jurupati tansah ningali siro. Oleh ngelirik jurupati malaikat itu amarga arepe njabut nyawa sira. Jadi itu sebenarnya malaikat itu setiap saat itu mengintai ya. Ini ada dua pemandangan yang kontras, pemandangan yang baik, alhamdulillah ya. Putra dari almarhum Kiai Haji Arifin Ilham Az-Zikro, yakni Amir Az-Zikro, mudah-mudahan kita doakan menjadi orang-orang yang luar biasa karena ayahandanya juga luar biasa, dan meninggalnya itu karena sakit. Nah ini pelajaran yang ketiga ya. Orang kalau meninggal dalam kondisi sakit, apakah kena corona, apakah kena paru-paru, apakah karena habis operasi, ini saya kasih buka rahasia ya, karena ini hikmah ekonomi kematian. Saya kasih judul ekonomi kematian reborn ya. Itu artinya apa? Artinya Allah kasih istimewa. Jadi seperti manusia tadi, Nabi Muhammad orang yang spesial ya, spesial tadi. Jadi kita buat yang spesial. Ya, pelajaran yang ketiga adalah, jadi sebenarnya begini loh ya, ketika manusia meninggal dunia itu, dia baru sadar bahwa ternyata kematian yang selama ini dia dengar itu adalah betul ya. Jadi pada saat itu orang yang orang yang baik itu akan senang, dan orang yang buruk akan celaka. Jadi orang yang baik itu akan dikasih gambaran sebelum betul-betul tinggal di surga. Di gambaran itu begini. Jadi misalnya sekarang ini mata kita hanya bisa melihat, oh itu rumah, oh itu tembok. Jadi saya tidak bisa melihat dunia lain. Karena kenapa? Karena terhalang oleh tembok ini. Karena mata saya itu terbatas. Saya melihat langit saja warnanya biru, itu cerah atau malam gelap. Saya tidak bisa melihat di balik langit itu. Nah, ketika orang meninggal dunia, oleh Allah buka yang namanya tabir. Ya. Jadi tabir ini dibuka, maka orang yang beriman itu akan dikasih ini loh, tempat tinggalmu nanti. Maka pada saat itu orang beriman, orang yang beramal soleh, dia akan bilang, cepat ya Allah, cepat ya Allah, cepat ya Allah. Nah sebaliknya orang-orang yang yang berbuat buruk, yang menunda-nunda kebaikan, maka dia akan mengatakan, ya Allah tunda, ya Allah tunda. Kenapa? Karena dia akan dikasih tahu nih tempatmu. Itu baru gambaran saja, belum neraka sesungguhnya. Maka dia menjerit. Itulah namanya siksa kuburan itu begitu, bukan seperti yang lain ya. Bukan seperti yang digambarkan orang pada saat sekarang ini banyak kesalahan. Jadi ada hadis yang mengatakan, man ahabba liqa Allahu ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengan dia. Barang siapa man kariha liqa Allahu, man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Jadi barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, ya, maka Allah benci bertemu dengan dia. Maka hadis ini membuat Aisyah istri baginda itu heran, ya Rasulullah, bukankah setiap kita itu benci pada kematian? Maka Rasul menjawab, bukan begitu maksudnya ya Aisyah, bahwa barang siapa yang suka bertemu dengan Allah itu maksudnya orang yang beriman itu ketika menghadapi kematian itu dikasih gambaran tempatnya di surga, dia senang dan senang bertemu dengan Allah. Maka Allah pun senang bertemu dengan dia, karena dia itu ketika hidupnya itu selalu berbuat kebaikan, ketaatan, sosial, dermawan, berbuat baik, tutur katanya sopan, mengingatkan, dan tidak gentar di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu maksudnya man haballaha liqa'ahu ahaballahu liqa'ahu. Man ahabba liqa Allah ahaballahu liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Nah sebaliknya, orang yang man karihallaha liqa'ahu, karihallahu liqa'ahu ya. Jadi man kariha dan sapa wonge, siapa yang
membenci Allah bertemu dengan liqa Allah, bertemu dengan Allah ya. Karihallah, maka Allah membenci liqa'ahu, bertemu dengan dia. Itu artinya orang-orang yang berbuat maksiat dan menunda-nunda taubat itu ketika dia meninggal dunia itu Allah tampakkan tempat yang akan ditempati, yakni neraka jahanam. Maka dia menjerit-jerit, ya Allah, kasih aku 1 menit, kasih aku 2 menit untuk bertobat ya. Jadi saudaraku sekalian, ini pelajaran yang berharga ya, yang Allah tunjukkan kepada umat manusia, bahwa kematian-kematian yang di dalam Al-Quran itu diulang-ulang berbagai banyak ayat ya. Misalnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya, itu Allah pakai sindiran yang halus ya, yang sebenarnya keras tapi halus ya. Keras memang begini ya, alha, telah bermegah-megah ya. Jadi alha, celakalah, alhaakumut takatsur, kalian celakalah telah bermegah-megah dengan dunia fana ini, dengan banyak harta, dengan banyak jabatan dan seterusnya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian itu akan mengunjungi, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian pun mengunjungi kuburan. Maksudnya masuk kuburan itu bukan masuk bukan masuk mengunjungi kuburan dalam arti ini bahasa namanya isti'arah atau hinaan, tapi menggunakan pinjaman ya. Ini keras sampai engkau itu akan mati, kalau bahasa kasarnya gitu ya, bahasa premannya begitu ya. Jadi awas, hati-hati ya, kamu ini melakukan korupsi, manipulasi, kedoliman, maksiat terus-menerus, membuang dusta, menyalahi janji, mengkorupsi harta rakyat, kemudian sewenang-wenang tidak menolong orang yang miskin, tidak menolong para janda, tidak menolong saudaramu yang kesulitan, maka nanti kamu akan masuk kuburan, akan mati, dan kamu akan menyesal. Kalla saufa ta'lamun, dan kamu pasti pasti akan masuk. Ingatlah ya, kamu pasti akan masuk ya, maksudnya akan mati, dan Allah ungkap sampai 2 kali, tsummakala saufa ta'lamun, dan sekali-kali tidak, kamu akan pasti masuk kuburan. Jadi masuk kuburan itu benar-benar ketemu malaikat, benar-benar Allah balas, dan benar-benar Allah tunjukkan makhluk yang jahat itu karena kejahatanmu ya. Jadi nanti amal baik itu menjadi makhluk yang akan menemani kita ya. Jadi di dalam kita itu punya teman 3 ya. Ini camkan baik-baik berkaitan dengan hikmah orang meninggal dunia. Teman yang kita sebut setiap hari ya, kita cintai, kita sebut setiap hari ya, dan yang kita sebut, kita cari, kita ingat setiap detik, bangun tidur, mau tidur, itu ternyata meninggalkan kita. Teman yang kita cintai ya, dan kemudian lebih rendah daripada yang pertama sangat kita cintai ya, apa itu? Harta benda, jabatan, popularitas, anak, istri ya. Nah, kemudian teman yang kedua adalah yang kita cintai tapi kita tidak separah yang pertama, ini pun juga meninggalkan kita ya. Jadi itu apa itu? Ya saudara, teman atau keluarga dan seterusnya. Kalau yang ini harta benda, jabatan, popularitas, ini yang paling dominan ya, suka dipuji, itu pada yang pertama. Pokoknya berkaitan dengan ego ya. Jabatan, pejabat, makanya hati-hati yang punya jabatan ya, yang jabatan tinggi, presiden, menteri, wali kota, bupati, pak lurah ya, hati-hati Anda itu nanti akan, masya Allah kasih yang namanya kemurkaan kalau Anda tidak baik ya, kalau Anda tidak jujur, kalau Anda mendolimi rakyat, kalau Anda, para hakim ya, hati-hati hakim ya. Anda senang-senang paling lama berapa sih? 30 tahun, 20 tahun, sebentar. Ada pepatah Arab mengatakan kullu atin qaribut ya, kullu madi jadi tawilun. Jadi setiap yang akan datang itu qaribun, dekat, dan setiap yang telah lewat itu adalah jauh. Jadi 1 hari yang kemarin itu saya nggak bisa tempuh lagi, tapi 1 tahun akan datang itu cepat sekali. Jadi berapa lama sih ya orang-orang yang memimpin negeri ini atau seluruh dunia, mereka hura-hura, para pejabat, para politikus, para presiden, amir, raja ya, di seluruh dunia mereka bergelimangan harta, mereka dikelilingi wanita-wanita cantik, pengawal-pengawal, kemudian hartanya banyak, bahkan nggak pernah kesulitan, sampai 7 keturunan di raja-raja Arab ya, raja-raja Arab, raja-raja Timur Tengah itu, ya Allah, saya miris ya. Sekarang di Arab Saudi itu kembali ke masa jahiliyah ya. Jadi hura-hura pokoknya nangislah ya. Saya nangis ngalah berkah supaya Allah kasih kebaikan seperti nangisnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah dikabari bahwa akan datang suatu masa nanti ya, maksudnya sekarang ini, di mana umat Islam berlomba-lomba mencari kemegahan ya,
Ini tanda-tanda kiamat ya, mencari kemegahan ya. Seperti alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir tadi. Ya, sekarang di Arab itu berlomba-lomba mencari kemegahan. Ya, biarin aja, biarin aja. Mereka atau kita berjamaah atau bersama-sama itu di dunia, masuk kuburan sendiri. Hatta zurtumul maqabir tsumma kala sawfa ta'lamun kala law ta'lamuna ilmal yakin ya. Demi Allah, bahkan manusia itu akan ketemu dengan kuburan itu, ketemu dengan malaikat itu sampai ilmal yakin. Ya, kemudian apa? Yang akhir ayat itu ini menjadi kuncinya. Tsumma latus aluna yauma idin anin naim. Tsumma kemudian latus, lam ini lam pasti, lam taklil, lam takkid ya. Tsumma kemudian latus aluna, pasti kalian akan dimintai anin naim, seluruh nikmat yang ada. Jadi maksudnya nikmat makan, nikmat minum, nikmat hura-hura akan ditanya oleh Allah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, sungguh kiranya seseorang itu besok di yaumul kiamah ya, andai kata dia hidupnya menderita, andai kata hidupnya dia itu sederhana, andai kata hidupnya itu miskin. Kenapa? Karena itu menjadi malapetaka. Jadi sering saya sampaikan dalam ceramah saya dimanapun berada, saya sampaikan bahwa contoh yang paling gampang begini ya. Ada dua orang yang sama-sama alimnya, sama-sama pintarnya, sama-sama takwanya, derajatnya sama, tapi hidupnya gak sama. Yang satu itu 1 miliar kekayaannya, yang satu itu cuman 100 juta. Maka dia itu di padang mahsyar ini selama 1 tahun di sana, dan ini cuman berapa? 1 bulan ya. Karena perbedaan ini 1 miliar, ini 100 juta, 10%. Ini 1 tahun di padang mahsyar itu satu harinya kira-kira 1000 tahun. Coba bayangkan berapa? Atau ya 50.000 tahun ya. Kalau di surga 1000 tahun. Ini coba bayangkan. Apa nggak ngeri? Kenapa? Karena ditanya ini itu, ditanya ini itu. Sebenarnya saya kasihan. Saya kasihan sama pejabat, saya kasihan sama presiden, saya kasihan sama anggota dewan, saya kasihan sama koruptor. Maka ketika Rasul menyampaikan, tolonglah